para ulama menyebutkan sebagai alamatul maqbulin, ciri-ciri orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Seperti apakah ciri-ciri tersebut? Mudah-mudahan ada pada diri kita. Yang pertama, adamur ruju' ila dzanbi ba'da tha'ah. Ciri yang pertama, orang yang diterima ibadahnya adalah tidak kembali pada perbuatan dosa setelah melakukan ketaatan. Sebagai contoh, puasa yang dimaksud misalnya, maka orang yang diterima puasanya setelah selesai 1 bulan dia berpuasa, Ramadan menjadi kesempatan pertaubatannya. Selesai Ramadan, berhenti dia dari melakukan maksiat. Bukan justru begitu keluar Ramadan ada rasa rindu ingin kembali melakukan maksiat yang ditinggalkannya setelah 1 bulan lamanya. Sehingga Yahya bin Mu'adz Ar-Razi beliau mengatakan, man istaghfara bilisani wa qalbuhu 'alal ma'siyati maqud. Siapa orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, tetapi hatinya selalu terpaut dengan maksiat, wa azmuhu an ya'uda ilal ma'siyati ba'da syahri wa ya'ud, bahkan dia berazam, ada keinginan untuk kembali melakukan maksiat itu setelah 1 bulan, dan ia pun kembali melakukannya, fasawmuhu alaihi mardud wa babul qabuli fi wajhihi masdud. Maka orang yang seperti itu, kata beliau, puasanya tertolak dan pintu penerimaan di hadapannya tertutup sudah. Ini adalah ciri yang pertama. Tidak kembali melakukan perbuatan dosa setelah melakukan ketaatan, bukan hanya puasa, tetapi bentuk apapun ketaatan kita lakukan menjadikan kita berhenti dari berbuat maksiat. Ciri yang kedua adalah al-wajal min adami qabulil amal. Ada rasa takut akan tidak diterimanya amal, bahwa hakikatnya segala bentuk amal ibadah yang dilakukan seorang hamba bukanlah kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh salat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh zakat kita, Allah tidak butuh haji kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah dengan taat kepadanya, hakikatnya dia bersyukur untuk kepentingan dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh apapun dari makhluknya, dan dia Maha terpuji. Namun demikian, seorang mukmin yang melaksanakan ibadah, betapapun banyak ibadah yang dilakukannya, ada selalu rasa takut di hatinya, takut amal ibadah yang sudah dikerjakannya ditolak oleh Allah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah yang ada di surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mengerjakan apapun yang telah mereka kerjakan sementara hati mereka merasa takut setelahnya. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun. Ya Rasul, apakah mereka yang dimaksudkan di ayat itu adalah orang-orang yang meminum khamar setelah itu mereka takut? Apakah mereka itu yang mencuri, setelah mencuri itu lalu ada takut di hatinya? Dan Rasul lalu mengatakan, la yabnatas siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, walakinnahum
alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang dimaksud ayat itu, kata Nabi, adalah mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, mereka yang bersedekah, tetapi di hati mereka ada rasa takut. Takut semua yang dikerjakannya itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga konon di kalangan as-salafus salih, setelah selesai Ramadan, 5 bulan setelah itu yang dikerjakannya adalah berdoa selalu kepada Allah agar puasa mereka diterima oleh Allah. Ini adalah ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, at-taufiq ila a'malin salihah ba'daha. Ciri orang yang diterima amalnya yang ketiga adalah mendapatkan taufik setelah ia mengerjakan amal itu untuk melakukan berbagai amal soleh lainnya setelah itu. Amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah itu bagaikan pohon yang apabila dijaga keikhlasannya akan berbuah, membuahkan pintu-pintu kebaikan lainnya. Seakan setelah ia berbuat kebaikan, dibuka oleh Allah pintu-pintu kebaikan lainnya, sehingga tidak merasa sempit. Apalagi yang harus saya kerjakan setelah ini, apalagi yang harus saya kerjakan. Begitu banyak peluang kebaikan di hadapannya, dibuka oleh Allah pintu-pintu kebaikan itu. Maka pantas jika yang diperintahkan di Al-Quran oleh Allah, faiza faragta fansab, apabila engkau telah selesai mengerjakan satu amal ibadah, bangkit, bersiaplah untuk mengerjakan yang lainnya. Jangan merasa malas dan jangan merasa sempit, apalagi yang harus saya kerjakan. Ini adalah ciri yang ketiga. Lalu ciri yang keempat, istisgharul amal wa adamul ujbi wal gururi bih. Ciri orang yang diterima amalnya yang keempat adalah menganggap kecil, menganggap sedikit amal yang sudah dikerjakannya, serta tidak merasa ujub, bangga diri dengan amal yang sudah dikerjakan dan tertipu dengan itu. Kenapa harus menganggap kecil? Walaupun puluhan tahun sudah kita mengerjakan sholat, puluhan tahun, puluhan kali kita lewati Ramadan, sudah haji, bahkan berpuluh kali umrah. Sebab seluruh amal ibadah seorang hamba, jika mau digunakan untuk mensyukuri satu nikmat Allah saja, tidak akan cukup untuk mensyukuri itu. Satu nikmat saja. Jangan merasa sudah sempurna dengan ibadah yang dikerjakan, apalagi muncul ujubnya, merasa bangga diri karena sudah banyak amal yang dikerjakan. Dan jika sudah ada ujub, maka penyakit berikutnya akan muncul adalah takabur, memandang rendah orang lain, memandang kecil orang lain, memandang hina orang lain. Maka jangan biarkan diri kita menilai segala kebaikan yang sudah kita kerjakan, karena hanya akan membuka pintu celah bagi setan untuk memunculkan ujub itu. Dan untuk bisa mencapai pada tingkat ini, yang dibutuhkan adalah ma'rifat kepada Allah. Dan yang kedua, ru'yatu ni'amih, selalu melihat nikmat yang Allah berikan. Dan yang ketiga, tazakkuruz dzunub wat taqsir, menyadari dosa dan kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Lihatlah bagaimana Rabb Allah subhanahu wa ta'ala mendidik nabinya di dalam satu surat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah engkau, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, wa rujja fahjur, perbuatan keji tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi dan kamu menganggap banyak apa yang sudah engkau berikan itu.
Ini pesan Allah kepada sang Nabi Rasulullah yang mulia, dinasihati demikian oleh Allah. Jangan engkau memberi dan engkau menganggap banyak apa yang sudah engkau berikan itu. Ini adalah ciri yang keempat, menganggap kecil apa yang sudah dikerjakan. Lalu ciri yang kelima adalah hubbut ta'ah wa kurhul maksiat. Ciri orang yang diterima amalnya, ada rasa cinta di hatinya terhadap amal ketaatan, kebaikan, serta benci terhadap kemaksiatan. Otomatis di hatinya seperti itu. Bahkan sekaligus ciri yang keenam adalah hubbus solihin wa bugdu ahlil ma'asi. Ciri orang yang diterima amal yang keenam, cinta terhadap ahli ibadah, cinta terhadap orang-orang soleh, serta membenci ahli maksiat. Maka sungguh ironi jika ada orang beriman yang tampak secara lahir tekun beribadah, rajin berjamaah, tiap malam sholat tahajud, tetapi hari-harinya yang dicintainya adalah ahli maksiat. Yang menjadi idolanya adalah orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih mengatakan, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tabghadha fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kokoh adalah ketika engkau bisa mencintai karena Allah dan engkau bisa membenci karena Allah. Membenci orang bukan karena personalnya, bukan karena ada urusan pribadi, tetapi karena Allah benci perbuatan itu. Itulah yang dimaksud benci terhadap pelaku kemaksiatan itu. Sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah." Jika engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, fanzur aina aqamak. Maka perhatikanlah di mana engkau menempatkan dirimu. Apakah engkau suka ketika berada dengan orang-orang baik? Atau justru engkau lebih suka ketika berada di antara orang-orang yang ahli maksiat? Itu menunjukkan kedudukan dirimu di sisi Allah, kata beliau. Ciri yang ketujuh, di antara ciri orang yang terima amal ibadahnya adalah kasratul istighfar. Banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sehebat apapun kita berusaha menyempurnakan ibadah, pasti akan selalu ada kekurangannya. Maka lihatlah bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang melaksanakan haji, begitu selesai mereka wukuf di Arafah, summa afidu min haitsu afadhan nas, bertolaklah kalian dari tempat sekiranya orang-orang bertolak. Dan perintah berikutnya apa? Wastaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Jangan bangga karena engkau sudah haji, sudah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Minta ampunlah kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengajarkan selesai sholat fardu paling tidak istighfar 3 kali, kata Nabi. Orang-orang yang ahli tahajud disebutkan di dalam Al-Quran seperti apa sifat mereka. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu pagi, di waktu sahur, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Bahkan Nabi di ujung tugas risalahnya diturunkan firman Allah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia masuk pada agama Allah berbondong-bondong. Perintahnya apa berikutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sucikan nama Tuhanmu dengan memuji dan mohon ampunlah kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengimplementasikan perintah Allah ini dalam bacaan salatnya, yaitu ruku dan sujud beliau ganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Dan ciri yang terakhir, yang kedelapan, orang yang diterima amal ibadahnya adalah al-mudawamah alal a'malis salihah. Dawam, continue dalam melakukan amal kebaikan. Kebaikannya bukan musiman.
Berjamaahnya bukan di Ramadan saja, tapi setiap saat dia mengerjakan itu. Inilah karena Rasulullah mengatakan bahwa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam walaupun sedikit. Bahkan buahnya apa? Kata Nabi, idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba yang dawam melakukan amal kebaikan dia sakit atau melakukan perjalanan, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, tetap dicatat untuknya amal ibadah yang biasa dia lakukan pada saat dia berada di tempat tinggalnya dan pada saat dia sehat. Mudah-mudahan kedelapan ciri tadi ada pada kita semua, dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.